Pada episode sebelumnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW diejek, dihina, dan dipermasalahkan. Kenapa seorang nabi itu ternyata orang biasa saja, bukan orang terkaya di dunia? Maka di sini dijelaskan, apakah Allah tidak bisa menjadikan nabi sebagai orang terkaya? Dan ternyata nabi sendiri memilih tidak menjadi orang terkaya pada waktu itu. Sangat mudah bagi Allah menjadikan terkaya. Tetapi tentu ada hikmah bahwa orang kaya bukan pilihan bagi Allah untuk dijadikan menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang nabi. Ini bukan berarti tidak boleh menjadi kaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika orang berlomba-lomba untuk menjadi orang terkaya, untuk apa kaya itu? Motivasinya apa? Apakah sudah mengenal tentang arti kehidupan yang sesungguhnya? Tabarakalladzi insa'a ja'ala laka khairan min dalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Habib Ibnu Abu Sabit dari Haisamah bahwa pernah dikatakan kepada Nabi SAW, jika kamu suka, kami dapat memberikan kepadamu perbendaharaan bumi dan kunci-kuncinya dalam jumlah yang belum pernah kami berikan kepada seorang nabi pun sebelummu, dan kami tidak akan memberikannya kepada seorang pun sesudahmu, dan hal itu tidak akan mengurangi pahala yang ada di sisi Allah bagimu. Maka Nabi SAW berkata, himpunkanlah semuanya itu buatku di akhirat. Maka Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan hal ini, Tabarakalladzi, dan seterusnya yang barusan dibaca. Ayat-ayat di atas merupakan kutipan dari isu dan opini yang menyebar di Mekah pada waktu itu. Kutipan tersebut kemudian diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran, bahwa ternyata ukuran manusia dengan ukuran Allah itu berbeda. Bukannya Allah tidak mampu dan tidak kuasa untuk menjadikan Nabi menjadi orang terkaya dengan kebun yang mencukupi hasilnya, bahwa yang lebih dari itu pun Allah sangat bisa memberikannya. Tetapi Allah punya kehendak yang tidak dipahami oleh orang-orang yang menentang dakwah itu, yang menentang Al-Quran. Allah berkehendak untuk menjadikan ajaran Islam ini sebagai ajaran bumi, bukan ajaran langit. Islam ini petunjuk untuk manusia, bukan untuk malaikat. Menurut ukuran mereka, kekayaan dunia itu adalah ukuran kemuliaan. Tetapi menurut Allah tidak demikian. Buktinya, banyak orang kafir yang kaya raya, tetapi di akhirat menjadi ahli neraka karena kekayaannya. Bal kadzabu bisya'ati wa atadna liman kadzaba bisya'ati sya'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Komentar-komentar mereka yang menyerang pejuang Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk dipenuhi dan bukan pula ukuran bagi mereka, tetapi itu hanya menunjukkan kesesatan mereka. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Padahal kenyataannya mereka tidak bisa menghindar daripada hari kiamat itu. Dan pada waktu itu orang-orang yang tidak beriman itu telah disediakan siksa berupa neraka yang menyala-nyala. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Seolah makhluk hidup neraka itu mengintai mereka yang mengolok-olok Al-Quran ini. Mereka memandang dengan geram dari jauh, apinya menyala-nyala sehingga mengeluarkan suara yang bergemuruh. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengatakan dariku padahal aku tidak mengatakannya, atau mendakwakan dirinya bukan kepada kedua orang tuanya, atau menisbatkan dirinya bukan kepada mawalinya, orang yang telah memerdekakannya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Menurut riwayat lain disebutkan, hendaklah ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di antara kedua mata neraka jahanam. Ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah neraka jahanam mempunyai kedua mata? Rasulullah bersabda, menjawabnya, bukankah kalian telah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh? Al-Furqan ayat 12 hingga akhir ayat. Wa idza
ulqu minha makanan dayqan muqarranina da'au hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Ketika di dunia mereka merasa lebih mulia karena harta, tetapi saat itu mereka dilempar ke neraka dengan diikat seluruh badannya. Nampak hina. Mereka malu tapi tak berdaya dan berharap andai saja saat itu mereka binasa. Abdullah ibnu Wahab mengatakan telah menceritakan kepadaku Nafi ibnu Yazid dari Yahya ibnu Usaid yang merafakkan hadis ini hingga sampai kepada Rasulullah bahwa beliau pernah ditanya mengenai makna firman-Nya surat Al-Furqan ayat 13 ini. Maka Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innahum la yustakrihuna finnar kama yustakrahul watidu fil khaid." Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya mereka dipaksakan masuk ke dalam neraka sebagaimana pasak dipaksakan masuk ke dalam tembok. La tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Rasulullah pernah bersabda, awalu ma yuksha hullatu minan nar iblis, fayudha'uha ala hajibaihi, wa yashabuha min halfihi, wa duriyatuhu min ba'dihi, wa huwa yunadi ya syaburah, wa yunaduna ya saburahum, hatta yakifu ala nar wa yaqulu ya saburah wa yaquluna ya saburahum wa yuqalu lahum la tad'ul yawma subura wahida wad'u suburan katsira. Orang yang mula-mula diberi pakaian api ialah iblis. Maka iblis meletakkan pakaian itu pada kedua alisnya dan ia menyeret pakaian itu di belakangnya. Sedangkan keturunannya berada sesudahnya. Seraya berseru, binasalah aku, dan mereka diseru, alangkah binasanya mereka, iblis dan keturunannya, hingga berhentilah mereka di neraka. Maka iblis berkata, binasalah aku. Mereka berkata, alangkah binasanya mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, iblis dan keturunannya, janganlah kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan pada hari ini, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Apa pelajaran dari episode ini? Paling tidak yang pertama yang bisa saya simpulkan, untuk apa kaya? Apakah kaya itu ukuran kemuliaan? Menurut Al-Quran, menurut Allah, ternyata tidak. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah kekayaan ukurannya. Sehingga ketika orang ingin menjadi kaya, harusnya dia meluruskan niatnya dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, kenapa Nabi bukan dari orang terkaya dunia? Apa motivasi Nabi berjuang sampai berdarah-darah? Semata-mata bukan karena uang, tapi karena tugas dari Allah, karena dia ingin menjadi hamba Allah yang dicintainya. Yang ketiga, orang kaya tapi tak percaya hari kiamat, maka dia akan menjadi santapan lezat api neraka. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.